place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendiri Fenerati. Saya dari kelas 12-2. Nah, saya akan menjelaskan tentang asal-usul Ar-Rahman, sejarah Ar-Rahman, Ar-Rahman, isi waktu yang tepat untuk baca surat Ar-Rahman, dan dalilnya. Asal-usul Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah surat ke-55 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat. Mayoritas ulama sepakat bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah, yaitu turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Surat ini disebut Ar-Rahman karena mengambil nama dari kata pertama pada ayat wali. Ar-Rahman salah satu asmaul husna yang berarti yang maha pengasih kepada seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia tentang nikmat Allah yang sangat banyak, sekaligus sebagai peringatan bahwa manusia sering ingkar terhadap berbagai karena itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, ada berapa keutamaan besar dari surat ini. Yang satu, disebut sebagai pengganti Al-Quran, karena dalam beberapa riwayat ulama menyebut Ar-Rahman sebagai Jinatul Quran atau pengganti Al-Quran karena keindahan bahasanya. Kedua, mengangkat nikmat Allah dengan sangat kuat. Ayat yang berulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali mengajak manusia dan jin untuk merenungkan nikmat Allah. Yang ketiga, membuat hati menjadi tenang. Membaca surat ini diyakini membawa ketenangan karena isinya tentang kasih sayang dan keindahan ciptaan Allah. Yang keempat, menambah rasa syukur dan keimanan. Ayat-ayat membuat pendengar sadar bahwa setiap detik kita hidup dalam karunia Allah. Yang kelima, surat yang dibacakan Nabi untuk kaum jin. Ada hadits sahih yang menyebutkan bahwa kaum jin lebih cepat menanggapi ayat ini dibanding manusia ketika Rasulullah membacanya. Nah, kita akan menjelaskan isi pokok surat Ar-Rahman. Isinya adalah sifat Allah yang maha pengasih. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, sebuah rahmat. Kedua, nikmat Allah kepada manusia dan jin. Allah menyebutkan berbagai nikmat besar. Dia mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, mengatakan menciptakan alam, menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, buah-buahan, laut-lautan, dan lain-lain. Yang ketiga, keadilan Allah. Allah tidak pernah menzalim hamba-hambanya. Semua perbuatan pasti dibalas dengan adil. Yang keempat, gambar hari kiamat. Surat ini menggambarkan kedahsyatan hari kiamat, runtuhnya langit, gunung, dan hukuman bagi orang pendosa. Yang kelima, gambaran balasan surga bagi orang beriman. Ada 2 surga bagi orang yang takut kepada Allah, penuh dengan keindahan, pemohonan, buah-buahan, mata air, dan kenikmatan lain yang tidak tanding. Yang keenam, teguran maafkan nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Ayat ini menjadi pengingat keras bagi manusia dan jin yang lupa bersyukur. Yang kelima, waktu terbaik membaca surat Ar-Rahman. Pada dasarnya tidak ada waktu khusus yang diwajibkan secara syariat untuk membaca surat Ar-Rahman. Surat ini dibaca di kapan saja. Nah, bisa di pagi hari agar hati menjadi tenang dan bersyukur sejak awal hari. Ada malam hari atau sebelum tidur. Ini isi surat yang lembut membantu menenangkan hati setelah sholat, terutama sholat subuh atau maghrib, karena kedua waktu ini banyak digunakan untuk zikir saat sedang gelisah atau butuh tenangan, karena surat ini mengandung penguat iman. Nah, ada dari dan hadis terakhir surat Ar-Rahman.
hadis tentang kaum jin yang menjawab ayat-ayat Ar-Rahman. Aku bacakan surat Ar-Rahman pada jin pada malam itu. Mereka lebih baik jawabannya daripada kalian. Setiap kali aku membaca surat Ar-Rahman, mereka berkata, tidak ada satupun nikmatmu yang kami dustakan, wahai Tuhan kami. Dalil bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah. Allah berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Surat Ar-Rahman diulang 31 kali. Ayat ini menjadi dalil utama bahwa Allah mengingatkan manusia dan jin tentang nikmatnya. Ketiga, dalil bahwa Ar-Rahman adalah nama Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Surat Ar-Rahman ayat 1-2. Itulah pembahasan lengkap tentang surat Ar-Rahman, mulai dari sejarah turunnya, keutamaannya, isi kandungannya, di dalamnya author terbaik membaca serta dalil yang menjelaskannya. Semoga kita semua lebih sering membaca dan mengamalkan isi surat yang indah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.